Tanggal 12 November 2022 kita peringati sebagai Hari Kesehatan Nasional yang ke-57. Dengan jargon Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku. Tema ini dipilih sebagai salah satu upaya untuk membangkitkan kembali dari rasa keterpurukan pasca pandemi COVID. Pandemi COVID memang sudah berakhir. Namun kewaspadaan tidak boleh berhenti. Kita tetap harus waspada akan kembalinya dan terjadinya penyakit yang pernah menjadi wabah di negara kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman dalam Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia atau HIPGABI, Kalimantan Utara. Dan kali ini Harmoni Wanita menghadirkan satu sosok inspiratif kita, yaitu seorang perempuan dari profesi perawat yang tergabung di dalam HIPGABI. Bagaimana kisahnya kita simak selengkapnya dalam Harmoni Wanita Ekuator TV. Harmoni Wanita, harapan, motivasi, dan inspirasi wanita. Kali ini kita akan menghadirkan seorang narasumber dari HIPGABI Kaltara, yaitu beliau Nurse Hajin Hadriana Penyompa SST atau yang akrab dengan panggilan Umi. Wanita inspiratif kita kali ini yang merupakan ketua dari HIPGABI, Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, serta Ketua Dewan Pertimbangan DPD PEP PNI Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Tarakan. Selamat pagi, apa kabar Umi? Saya lebih enak manggil Umi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang sekali namanya. Haji Hadriana Penyompa, disingkat Umi. Kenapa nih bisa sampai? Umi itu karena awalnya anak saya manggil Umi. Oke. Kemudian anak-anak mungkin supaya lebih dekat, jadi jadi sebutan itu lebih Umi, familiar dan saya gitu lebih ya? nyaman juga dipanggil Umi. Oke. Lebih familiar namanya Umi dibandingkan nama betul. Nama aslinya, gitu, bahkan iya. orang mungkin nggak kenal itu Iya, siapa nggak Ibu kenal. Haji Hadriana Iya, begitu. kadang-kadang. Ya, Umi, di dalam nama Umi ada nurse ya. Iya. Ada itu suatu profesi yang sangat mulia sekali. Amin. Seorang perawat ya. Profesi ini sebenarnya kapan sih sebenarnya mulai Umi tertarik untuk mengambil profesi sebagai seorang perawat? Apakah memang itu merupakan sebuah cita-cita Umi sejak kecil begitu? Kalau cita-cita iya, karena saya ingat betul pada saat saya SMA yang ditanya, biasa ada kakak-kakak kelas yang kuliah, dia nanya cita-citanya apa, saya selalu bilang perawat. Terinspirasi dari banyaknya keluarga misalnya sakit, terus perawat masih kurang pada saat itu, dan saya termasuk lulus pada saat itu masih, kalau lulus di perawat pada zaman saya itu suatu prestasi yang luar biasa karena memang seleksinya luar biasa. Itu yang membuat saya tertarik. Jadi kayak keterpanggilan begitu bahwa orang-orang di sekitar Umi, khususnya keluarga, membutuhkan figur orang yang paham tentang dunia kesehatan, kurang lebihnya seperti itu. Dan saya dengar Umi juga punya moto nih, bagus nih motonya. Harus hidup bermanfaat untuk kehidupan. Itu juga menginspirasi Umi bahwa profesi perawat ini kayaknya pas dengan moto hidup saya, atau seperti itu? Ya, jadi kalau di luar sana ada memang beberapa pendapat bahwa misalnya perawat itu galak, tidak peduli. Mungkin di sini kita yang harus sebagai perawat senior bahwa kita dilatih memang untuk kemanusiaan, karena
Perawat itu, profesi perawat itu profesi bukan itu orang-orang yang memang terpanggil jiwanya untuk jadi Oke, perawat. betul Kalau sekali. saya kebetulan alhamdulillah memang support dari orang tua saya sangat mensupport saya untuk menjadi seorang perawat, bahkan sampai di akhir hayat hidup beliau selalu mengatakan bahwa saya bangga mempunyai anak sebagai seorang perawat. Itu yang memberikan motivasi, dan di rentetan keluarga saya juga banyak yang jadi perawat walaupun ada profesi kesehatan lainnya. Oke. Mohon maaf, ayah ibu sudah Sudah berpulang. tidak ada. Beliau berdua berprofesi sebagai seorang apa? Ibu saya Ibu yang perawat. rumah tangga, Oh, ibu rumah tangga. Ayah? kemudian bapak saya petani. Oh, tapi beliau begitu mendukung profesi ini dan bangga bahwa putrinya mengambil akademi Ya, akademi keperawatan perawat, ya. gitu ya waktu itu. Waktu itu. Siapa yang menjadi mentor Umi waktu itu gitu kan? Biasanya kalau seseorang mengambil jurusan tertentu pasti ada nih yang dilihat begitu ya, Iya. yang dijadikan panutan gitu. Yang punya profesi perawat saat itu apakah saudara atau Sebenarnya memang di siapa? keluarga saya banyak yang terlibat di kesehatan, termasuk ada paman juga di kedokteran justru makan. Oke. Terus mungkin terinspirasi orang tua saya yang orang desa ini, walaupun kami tinggal di kota, tapi karena kakek saya, almarhum bapak saya, itu adalah orang yang sering membantu Menolong orang. dalam hal pengobatan alternatif, bukan dukun. Oke. Bukan dukun. Jadi kalau Semacam mungkin mantri iya, gitu ya kalau dulu dia ya ngasih sekelasnya. obat-obat ramuan itu oleh Oh, kakek iya. saya. Cuma kelebihan kakek saya pada saat itu, beliau itu walaupun dia memberikan obat, dia pakai ya ayat-ayat lah seperti itu. Oke, Dan doa-doa begitu ya ya. doa-doa sampai Oke. di akhir hayat beliau pun orang-orang berbondong-bondong ke, walaupun dia bukan bahwa siapa yang kena guna-guna, bukan seperti itu. Jadi kalau misalnya sakit perut, kakek saya cukup Kasih membacakan ramuan begitu ya. Al-Fatihah, sembuh. Apakah itu memang Oh iya iya. mujarabnya atau nggak tahu, tapi dia memang punya ilmu yang memang kita secara manusia normal mungkin masih bertanya dari mana ilmunya seperti itu. Di situ karena itu terinspirasi terutama ibu saya, bahwa saya berharap suatu saat anak saya ada yang jadi perawat seperti itu sih. Intinya sih berguna buat Berguna orang lain, untuk menolong itu, orang sebenarnya lain. menolong Itu orang. Itu yang utama ya. Kalau boleh tahu Umi asli mana nih? Bugis. Bugis. Sulawesi Dan waktu Selatan, itu sudah Kabupaten tinggal di Pindrang. Tarakan atau Enggak. hijrah ke Tarakan? Saya lahir Tahun dan berapa? besar, saya di Tarakan 96. Oh 96 baru Iya, masuk Tarakan. iya. Tumbuh dan bertumbuh di Makassar. Sulawesi Selatan. Di Sulawesi, oke. Dengan lingkungan keluarga yang Ibu Umi tadi sebutkan, banyak yang punya background medis dalam tanda petik begitu ya. Banyak, Itu yang akhirnya menginspirasi. Iya. Profesi perawat atau apapun lah istilahnya kala itu gitu. Itu memang suatu profesi yang masih sangat langka ya. Iya. Bahkan mungkin belum banyak lah kita bicara dokter ya. Iya. Mungkin mantri, perawat itu Mantri. sudah bidan itu seakan-akan seperti dewa begitu ya di lingkungan masyarakat kala itu. Waktu itu gimana Mi kondisinya? Kalau zaman saya kuliah itu saya 90 tahun 90, 90? pas, itu saya malah masuk di Hiperkes. Hiperkes? Jadi untuk kesehatan tenaga kerja justru awalnya. Gitu awalnya ya. Iya, Oke. tapi kami kan- Tahun tahun 90. 90. Oke. Setelah itu saya selesai itu saya baru masuk akademi keperawatan. Oh, jadi lebih totalitas Iya, begitu ya. totalitas. Awalnya masuk di Perkes dulu. Hiperkes justru karena di lingkungan kami di Yayasan Muhammadiyah itu memang ada beberapa jurusan, salah satunya saat saya kuliah itu memang sekolah perawat baru ada untuk tingkat pendidikan tinggi ya. Kalau SPK kan banyak. Adanya di Banta-Bantaing sama di Muhammadiyah itu sendiri. Nanti setelah tahun 91 itu baru ada Akper yang punya PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Oke, tidak seperti sekarang lah Tidak, kondisinya. kalau sekarang waktu berjamur itu. kan pasti banyak. Tapi dulu zaman saya itu masih dominan SPK, kemudian kita mau lanjut ke akademi atau ke D1 kebidanan zaman saya. Zaman segitu ya. Ya, tahun 90-an. Oke. Jadi perjuangan untuk menjadi dan punya profesi seperti sekarang tentunya nggak mudah ya. Iya. Bagaimana nih waktu itu awalnya? Waktu itu setelah lulus terus Umi
jenjang karirnya bagaimana nih awalnya? Kalau awal sih jenjang karir itu pertama saya sebagai tenaga honor kontrak PTT ya zaman dulu itu di Rumah Sakit Provinsi, sekarang Rumah Sakit Dr. Yusuf. RSUD, Iya, RSUD. Dr. Yusuf SK, ya oke. Kemudian lulus PNS 5 tahun Awalnya di situ ya, Iya, berkarir awal di lulus situ, oke. Setelah itu lulus PNS saya ditempatkan di Rumah Sakit Dr. Sumarno, Sosro Atmojo, Tanjung Selor. Oh, Tanjung Selor, Iya, saya 2 tahun setengah di sana. Ya kalau masalah ini banyak. Setelah di Tanjung Selor, saya mutasi ikut suami. Kebetulan suami habis pendidikan yang saya sebutkan bahwa beliau adalah lulusan teknik nuklir UGM dan tidak mungkin pindah ke Tanjung Selor karena pada saat itu memang satu-satunya yang punya CT scan di Kaltara adalah cuma Rumah Sakit Provinsi. Oke. Dan suami saya pada saat itu yang menghandle itu begitu ya. Menjabat sebagai kepala ruangan yang khusus untuk radiologi. Oke. Ya, penanggung jawab di sana. Dan saya ikut beliau dan saya ditempatkan di Puskesmas Memburungan. Waktu itu 2004. 2004 saya mutasi. Kondisi pelayanan kesehatan kita kala itu, apalagi kalau kita dengar kalimat memburungan mungkin kondisinya jauh berbeda dengan kondisi sekarang pasti ya. Pastinya. Kalau saya sih di 2004 itu sudah cukup lumayan karena memang dinas kesehatan itu pada saat itu kepala dinasnya memang sudah Pak Heru kalau tidak salah masih dan kami belum masih pejabat lama Pak Heru tapi sudah kadit dan memang kita di situ ditempa untuk puskesmas itu setelah Pak Heru jadi kepala dinas itu sebagai puskesmas ISO. Jadi ISO itu memang ditempa kami betul-betul mulai dari nol bahwa apa yang kami kerjakan harus dicatat, apa yang kami catat harus dikerjakan. Jadi tidak sekedar bahwa kami masuk kantor melayani pasien, tidak. Mulai benar-benar menerapkan SOP begitulah ya kurang lebih. Betul-betul. Dan diterapkan pertama kali di Puskesmas Memburungan itu 2007. Sudah kami ISO itu Puskesmas. Seperti itu sih. Oke. Saya lihat, saya kenal sosok Umi adalah pribadi yang struggle. Ya, memang tegas, tapi istilahnya strong gitu, maju tak gentar. Ya. Kultur. Nah, bicara kultur, berarti saya ingin dengar nih, gimana sih sebenarnya pola asuh dari orang tua, ayah, ibu waktu itu mendidik seorang Umi kecil sampai dengan menjadi sekarang yang kita tahu Umi sudah masuk dalam jajaran senior perawat ibaratnya gitu ya. Gimana orang tua waktu itu mengasuh, apakah dengan didikan yang keras atau bagaimana? Oh enggak, alhamdulillah orang tua saya yang bapak itu adalah orang yang paling bijaksana. Yang menurut saya ya, yang sama sekali tidak mengajarkan kita bahwa tidak boleh musuhin orang. Dia selalu mengajarkan, kalau bapak saya dominan mengajarkan lebih sering silaturahim dengan saudara-saudara. Jadi nilai itu yang selalu ditanamkan. Yang saya dapat dari beliau dan saya melihat pada saat beliau tiada, orang yang tidak pun muncul di permukaan datang melayat ke sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Kemudian kalau ibu saya positifnya dia tegas dan tidak membeda-bedakan. Jadi kami anak-anaknya sama sekali tidak merasakan ada perbedaan kasih sayang dari beliau. Tapi mau nanya dan itu yang diterapkan ke kami karena saya jujur adalah orang yang berubah 180 derajat dari yang tomboy laki-laki banget suka olahraga tiba-tiba bertemu pasangan yang menuntut saya harus lebih peminim lah istilahnya. Mudah-mudahan beliau menyaksikan tayangan ini. Nanti kita akan bahas tentang beliau begini. Iya, itu yang diajarkan ke orang tua saya dan itu yang masih saya ingat dan saya terapkan di anak-anak saya. Selama masih diberikan kesempatan untuk menolong orang, lakukan itu. Jadi karena itu sudah mendarah daging di saya. Selama itu yang selalu diajarkan, selama kita diberikan kesempatan, baik waktu, uang ataupun apa, ilmu itu selama masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah, itu lakukan. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk itu. Dan saya memang betul bahwa kita bisa saja mau menolong orang tapi kita tidak punya uang, dalam hal tanda kutip belum mengasih uang, atau kita mau memberikan ilmu orang kita tidak punya ilmu, kita mau membantu orang tenaga kita tidak
punya cukup tenaga untuk membantu. Itu yang memang orang tua saya dari sampai akhir hayatnya itu selalu diingatkan bahwa silaturahim penting, kemudian pergunakan kesempatan itu apabila diberi kesempatan oleh Allah untuk menolong orang. Dan itu yang membuat Umi bisa diterima di semua Di kalangan. semua kalangan. Saya memonitor dari jauh bahwa aktivitas Umi benar-benar Padat lah. di sana sini tidak ada Umi. Iya. Begitu, itu yang ternyata yang selalu ditanamkan oleh ayah dan ibu Iya, almarhum, bahwa silaturahmi adalah core dari semua ini ya. Dan saya sangat bersyukur Allah memberikan saya pasangan hidup yang Mensupport persis sama dengan apa yang dilakukan orang tua saya gitu. Oke. Umi, kita harus jeda dulu. Sepertinya perbincangan kita sudah mulai menarik ini. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah jeda pariwara yang berikut ini, tetap di Harmoni Wanita Ekuator TV. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim sebagai bentuk percepatan dalam mewujudkan basis data pada program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Haji Hairul, Masuk Kesehatan, Wali Kota Tarakan, mendukung sepenuhnya terlaksananya kegiatan registrasi sosial ekonomi Kota Tarakan tahun 2022. Registrasi sosial ekonomi ini merupakan langkah pertama pemerintah dalam mewujudkan reformasi sistem perlindungan sosial yang sangat bermanfaat dalam memberdayakan kehidupan masyarakat, khususnya Kota Tarakan. Saya mengimbau kepada masyarakat untuk menerima kedatangan petugas pendataan dan menyampaikan jawaban yang jujur dan benar agar tercapai data rujukan untuk integrasi program pembangunan dalam satu data, program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Mari sukseskan Regosek tahun 2022 di Kota Tarakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Amal Beach Water Park menjadi wahana waterpark paling menarik di Kota Tarakan. Masyarakat Tarakan kini dimanjakan dengan wahana waterpark baru yang berlokasi di Pantai Amal Lama Tarakan. Sembari berenang dan bermain prosotan, kamu juga dapat menyantap berbagai sajian kuliner di area wahana. Nah, tunggu apa lagi? Yuk kita beramai-ramai datang ke Amal Beach Water Park. Beras Adan Krayan, beras favorit Sultan Brunei. Teksturnya pulen, rasa legit, dan sangat baik untuk kesehatan.
Harga terjangkau, yuk order sekarang. Harmoni Wanita, Harapan, Motivasi, dan Inspirasi Wanita. Kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan sosok wanita inspiratif. Kali ini yang Harmoni hadirkan untuk pemirsa di rumah, yaitu Ibu Haji Hadriana Penyompa SST. Kita lanjutkan, tadi sampai inspirasi tentang ya orang tua ya, begitu. Ya, nilai-nilai orang dulu sangat berbeda memang dengan sekarang ya saat ini. Umi, terlepas dari itu semua, profesi mulia ini pasti selama sekian lama menggeluti dari tahun 2005 kali ya, salah. Ada 96 yang terjunnya. Pasti adalah pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak terlupakan gitu ya. Namanya juga menolong dan membantu orang lain, itu pasti sangat banyak sekali. Kira-kira apa yang mungkin sampai sekarang Umi begitu terkesan tidak pernah lupa akan momentum itu? Kalau pengalaman saya untuk nolong orang sih, paling yang ingat orang yang pernah saya tolong. Tapi yang pengalaman yang tidak pernah saya lupa justru pada saat misalnya saya ke daerah tertentu, orang yang pernah saya rawat, ada pengalaman yang saya tidak akan lupa. Kebetulan ibunya beliau itu, anak itu masih umur kelas 6 SD kalau tidak salah, Mbak Dian namanya. Ibunya mantan kepala sekolah SD 20 Sebengkok. Oke. Jadi kami rawat itu di ruang, dulu namanya ruang Mega. Apa yang terjadi? Dia tuh tidak sadar selama 1 bulan. 1 bulan tidak Iya, sadar, kami koma rawat. begitu ya? Iya, koma. Oke. Dengan DBD. Jadi namanya, status penyakitnya sudah, DBD. ya, Oke. DBD, tapi sudah kena sarafnya lah ceritanya. Oke. Di situ kami satu tim merawat, mungkin karena saya aplusan pada saat itu, masuk pagi sore malam kayak gitu. Kita kan lebih dekat ya. Kalau pagi kan lebih banyak ke manajemen. Oke. Dan di situ kami rawat selama 1 bulan, dan sembuh dengan bicara yang tidak semestinya. Oke, sadar bicara tapi bicara kayak Donald Bay begitu, kayak gitu, nggak kayak bisa. gitu ya. Iya. Dan yang saya terkesan itu, saya justru sebulan setelah anaknya pulang, waktu dulu kan naik taksi ke Sekip agak susah ya. Oh iya, oke. Jadi Karena zaman masih saya, sepi daerah iya, itu, 92 jalurnya itu tidak ke Sekip, sana. Karena harusnya ke Marconi ya. Dan bapak si anak ini kebetulan punya mobil soalnya banyak, dan dia nyuruh semua supir-supir taksinya itu untuk mengenal saya supaya digratiskan. Luar biasa. Itu akibat dia Dulu tahu belum bahwa ada HP ya. dia tahu bagaimana Umi merawat secara tulus istrinya, Iya. akhirnya berbalas kasihnya Iya, dengan dan cara begitu ya. sampai tahun 2009 saya ditempatkan di Sebengkok, wilayah kerja, dan mamanya adalah kepala sekolah. Anaknya itu kerja sebagai tata usaha di sekolah itu, Mbak Diannya itu. Dan dia masih ingat saya, justru saya nggak lupa Mbak Diannya, karena sudah besar, udah dewasa. Itu yang salah satu momen bahwa semakin kita tulus, maka menolong, semakin tulus juga orang membalasnya. Kalau tahu ada yang tidak membalasnya, orang lain yang akan membalasnya. Pertolongan itu kadang-kadang tidak harus datang dari orang yang sama begitu ya. Kalau kita diabaikan pada saat pernah menolong, saya sih orangnya tidak terlalu kecewa, tapi karena masih banyak
pertolongan Allah berikan lewat orang lain gitu. Nah, itu moto yang diajarkan. Apa yang saya lihat kan contoh pada saat saya jadi petugas haji juga terpilih, itu juga yang saya terapkan di Indonesia, sama di Mekah juga seperti itu. Nolong orang itu tiba-tiba aja orang itu ngasih, dia melihat saya ngasih ilmu yang sangat luar biasa hanya karena dia melihat ketulusan saya membantu jamaah-jamaah itu. Tidak tidur sih memang, tapi walaupun dengan logat yang orang kalau baru kenal mungkin takut ya, karena agak keras ya. Tapi kan lama-lama dia tahu, oh ternyata memang cuma kulturnya yang seperti itu sih. Dan memang di ini juga saya ucapin Mbak Rina, di tanggal 10 ini memang merupakan hari pahlawan kan. Jadi saya ucapkan buat seluruh pahlawan kita, mudah-mudahan jasanya ya menjadi ladang pahala. Amin. Dan diterima di sisi dengan baik. Nah, di hari ini juga kebetulan memang salah satu pahlawan nasional itu profesinya perawat, dan mungkin sebagian besar bahkan orang Sulawesi Selatan aja belum tentu kenal. Siapa dia? Beliau adalah Emi Selan. Emi Selan. Emi Selan itu adalah perawat di Stella Maris, Makassar, tapi dia adalah pejuang kemerdekaan dan wafat di tanggal 24 Januari 47 dengan umur yang sangat masih 23 tahun ya, karena dia lahir di tahun 24. 47 ya, seperti itu. Masih 23 pahlawan tahun. muda, seorang perawat Perawat yang gugur di pertempuran waktu itu karena untuk menolong orang lain. Merawat pejuang-pejuang, dan termasuk dia adalah salah satu yang merencanakan untuk membuang granat itu ke tentara Belanda. Dan salah satu korbannya adalah pejuang itu sendiri, adalah beliau. Jadi ibaratnya menggunakan teori lilin gitu ya, membakar diri sendiri untuk menerangi yang lain. Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan saya tahu persis, walaupun masyarakat Indonesia tahu bahwa ada jalan Emi Selan, tapi sejarah hidupnya bahwa beliau adalah seorang perawat itu belum tentu belum banyak orang yang mengetahui bahwa sebenarnya dia adalah seorang perawat gitu ya. Kalau saya tahu karena beliau adalah kebetulan adik beliau adalah istri Panglima Yusuf, Ibu Eli Yusuf, tapi dia adalah Eli Selan. Itu adik beliau, adik Eli Selan itu. Dan secara nggak langsung sosok beliau mungkin menginspirasi Umi juga begitu ya, karena dengan profesi yang sama-sama sebagai seorang perawat begitu ya, yang dengan ketoladanan menolong dan berbuat untuk orang lain dan sebagainya. Kalau orang di luar mungkin memandang Umi dengan hingar-bingar dengan suara dan tegasnya, tapi sebenarnya ada sosok kelembutan yang tidak diketahui orang, bahwa orang yang belum mengenal betul. Mungkin, ya. Oh ini nih ya. Ada sisi melankolis yang saya lihat. Iya. Ternyata sejarahnya ya itu tadi, karena orang tua selalu menanamkan itu dalam diri Umi gitu ya. Akhirnya itu benar-benar mendarah daging. Jangan lihat, ibaratnya ada pepatah mengatakan don't judge a book from its cover gitu. Jangan nilai dari casingnya, tetapi tidak demikian sebenarnya. Harus mengenal lebih ini. Ya itulah, tak kenal maka tak sayang ya. Kembali kita ngomongin tentang HIGABI ya, Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia. Ini adalah sekumpulan di mana orang-orang yang berada di garda depan ibaratnya menyelamatkan nyawa, memberikan pertolongan dan sebagainya. Apa sebenarnya yang dilakukan secara spesifik oleh teman-teman yang ada di dalam HIGABI itu sendiri? Saya lihat Umi didaulat sebagai seorang ketua gitu ya di HIGABI Kaltara. Sejauh ini apa yang setelah dilakukan teman-teman? Sebenarnya kalau HIGABI Kaltara itu memang baru ya. Saya adalah ketua pertama di Kalimantan Utara. Dilantik pada tanggal 19 Desember 2020 kalau nggak salah. 2020? 19, oke. Ya, karena nanti 2024. Dan kami adalah HIGABI yang termuda. Dari seluruh Indonesia? Dari seluruh Indonesia, karena kita profesi juga yang termuda kan. Kami adalah HIGABI yang termuda dari seluruh Indonesia, dan
saya bangga sebagai wanita pertama menjabat sebagai ketua HIPGABI. Dan sejarahnya juga saya didaulat sebagai ketua secara aklamasi itu karena melihat jejak saya sebagai ketua DPD PPNI Kota Tarakan. Yang kemarin setelah 2 periode itu kalau nggak salah ya Umi. Oke. Selama 2 periode, walaupun mungkin seorang wanita, memang bedanya itu wanita dengan laki-laki. Kalau wanita, walaupun ada perasaan, tapi memang untuk melakukan sesuatu, kasih sayang ibu itu tidak akan pernah lepas. Oke. Jadi saya melakukannya itu di PPNI dengan membentuk itu sebagai Umi. Nah, itulah kenapa perawat-perawat itu walaupun tua tetap memanggil saya Umi. Maksudnya ibu yang selama ini melindungi mereka, karena saya memang mempergunakan ketegasan itu dengan melindungi mereka, termasuk profesi mereka yang harus saya bela. Nah, di HIPGABI itu sendiri kami sebenarnya sudah ada MOU di HIPGABI Pusat untuk bekerja sama dengan BPBD. Walaupun penanggulangan bencana gitu ya. Kendalanya kemarin begitu saya dilantik Maret 28 kemarin, Maret 2020, Maret itu langsung kasus pertama COVID. Nah, jadi akhirnya stuck begitu ya. Jadi kita kegiatannya sekedar untuk, tapi kalau ada kegiatan misalnya ada anggota atau ada bencana-bencana kebakaran, lebih banyak memang di Tarakan. Itu kita sudah lakukan. Itu garda terdepannya itu di situ. Kemudian HIPGABI itu sendiri selalu memberikan support ke organisasi sampai saat ini. Ke PPNI pun saya tetap memberikan, karena sebagai ketua Dewan Pertimbangan, support untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kemanusiaan. Jadi tidak jauh-jauh dari menolong lah, ibaratnya sama-sama seperti itu ya. Oke, super sekali. Umi, kita harus jeda dulu karena ada yang mau lewat. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kita harus jeda dulu sejenak dan akan kembali lagi nanti bersama Ekuator TV di Harmoni Wanita. Berdasarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim sebagai bentuk percepatan dalam mewujudkan basis data pada program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Haji Hairul, Masuk Kesehatan, Wali Kota Tarakan, mendukung sepenuhnya terlaksananya kegiatan registrasi sosial ekonomi Kota Tarakan tahun 2022. Registrasi sosial ekonomi ini merupakan langkah pertama pemerintah dalam mewujudkan reformasi sistem perlindungan sosial yang sangat bermanfaat dalam memberdayakan kehidupan masyarakat, khususnya Kota Tarakan. Saya mengimbau kepada masyarakat untuk menerima kedatangan petugas pendataan dan menyampaikan jawaban yang jujur dan benar agar tercapai data rujukan untuk integrasi program pembangunan dalam satu data, program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Mari sukseskan Regosek tahun 2022 di Kota Tarakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Amal Beach Water Park menjadi wahana waterpark paling menarik di Kota Tarakan. Masyarakat Tarakan kini dimanjakan dengan wahana waterpark baru yang berlokasi di Pantai Amal Lama Tarakan. Sembari berenang dan bermain prosotan, kamu juga dapat menyantap berbagai sajian kuliner di area wahana. Nah, tunggu apa lagi? Yuk kita beramai-ramai datang ke Amal Beach Water Park. Beras Adan Krayan, beras favorit Sultan Brunei. Teksturnya pulen, rasa legit, dan sangat baik untuk kesehatan. Harga terjangkau, yuk order sekarang. Harmoni Wanita, harapan, motivasi, dan inspirasi wanita. Nah, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Hadriana. Umi, tadi ada yang terputus. Jadi, baik itu Higabi maupun PPRNI itu sama-sama rohnya membantu lah ya, membantu orang lain dan sebagainya dalam konteks keperawatan begitu ya. Saya rasa Umi adalah perawat yang hidup dalam 2 dekade. Kalau masa dulu sama sekarang tentunya akan berbeda. Kita lihatlah dalam segala profesi juga pasti ada perbedaan. Apa yang lebih sangat kontras sekali perbedaannya seorang profesi perawat pada masa itu dengan perawat-perawat yang saat ini gitu ya. Mungkin perbedaannya itu dari sikap sih. Sikap. Ya. Oke. Kalau kami dulu tuh memang ditempa dengan sikap berbagai hal oleh keadaan. Kemudian memang kami dalam pendidikan itu dibatasi cuma maksimal 40 orang. Kalau sekarang kan terbuka untuk berapapun, kemudian mungkin treatmentnya juga beda. Jadi tidak intensif begitu ya? Oke. Jadi itu mungkin juga, apalagi zaman sekarang ada yang pandemi ya, saya rasa semua profesi seperti itu. Dalam hal etika juga, kalau di zaman kami, saya tahu bahwa para dosen juga menyampaikan apa yang disampaikan, tapi kami dulu itu hidup di lingkungan asrama atau tempat kita ditempa oleh kakak-kakak kelas. Kemudian dosen dulu bebas melakukan apapun, tidak ada tuntutan. Nah, zaman sekarang mungkin dijewer telinga kalau misalnya kita nakal sudah dilaporin. Lapor, visum. Nah itu visum. Nah itu perbedaannya. Bukan berarti melegalkan kekerasan, tidak. Tetapi yang saya dapatkan selama ini memang kita harus hati-hati, di sekolah pun seperti itu. Makanya saya mungkin adalah salah satu orang tua yang memang tidak terlalu sering protes ke sekolah. Iya, tidak terlalu sering protes ke sekolah karena saya tahu persis bagaimana seorang guru mengajarkan hal-hal yang positif ke anak saya. Menganggap bahwa semua itu adalah bentuk dari didikan, proses begitu ya. Kalau saya dikasih, anak saya kan rata-rata masuk pondok ya, mulai anak pertama sampai keempat ini pondok, sampai mereka selesai, 2 orang sudah selesai di pondok. Kalau gurunya memberitahukan bahwa kami memberikan begini,
Saya adalah orang tua berterima kasih justru. Mm-mm. Berterima kasih karena guru itu membantu. Itu mungkin bukan berarti zaman sekarang guru-guru atau dosen-dosen keperawatan turun secara etikanya, enggak. Tapi memang anak-anak sekarang hidup di zaman yang memang serba merasa mau terlindungi oleh undang-undang, Comfort zone gitu ya. seperti Tidak itu. Daya struggle-nya berbeda dengan Berbeda waktu zaman dulu. Umi Dan dulu. Oke. etika kami dalam penghormatan juga seperti itu, dan saya tidak kaget karena anak-anak pun mungkin kalau zaman dulu kita sangat takut ya dengan tatapan mata orang tua, ya Oke. kan? Oke. Nah sekarang kan enggak. Jadi contoh kalau zaman dulu saya ketemu senior itu saya harus salim seperti orang tua atau kakak saya. Iya. Kalau sekarang anak-anak pada Ketemu saat senior? mahasiswa aja dia nurut. Oke, Nah, setelah ada lepas dari beberapa mahasiswa setelah ya begitu. dia, lepas dari mahasiswa ya sapa lu sapa gue gitu. Nah Oke. sebahagian ya, tidak semuanya. Tapi saya melihat fenomena yang ada di sekarang itu dimanapun ya. Kalau saya masih memegang itu senior saya tetap hormati walaupun saya ketua. Oke. Waktu Ada pergeseran nilai lah ada begitu. pergeseran nilai. Oke. Mungkin itu yang tugas ini sih utama dari para pendidik, bagaimana memunculkan itu lagi supaya anak-anak yang selesai ini memang betul-betul jadi perawat yang memang ini. Terus kalau zaman dulu kita berani, kalau pergi praktek tuh berani minta tolong sama kakak-kakaknya. Kalau sekarang tidak berani, bahkan ada yang sekedar melihat kita bekerja dia berdiri. Oh begitu ya. Ya Oke. pertama mungkin karena banyaknya juga mahasiswa, Jadi cenderung pasif begitu. Iya, pasif jadinya. Kalau dulu kami Ingin tahu dan zaman supaya saya terlibat praktek, begitu ya. kalau D3 itu kan cuma saingannya cuma bantah-bantahin. Oh, oke. Istilahnya ya, Poltekkes sekarang. Di Makassar loh dengan seluas yang seperti itu. Oke. Karena kan tupoksi perawat SPK dengan Akper memang dari dulu beda kan. SPK itu lebih banyak ke skill, kalau kita lebih banyak ke manajemennya. Sebaliknya, nah sekarang ini kan sudah tidak ada SPK, vokasi lagi dengan profesi. Itu sih yang membuat pergeseran nilai-nilai yang mungkin kita tidak sadari justru. Ya, oke. Ya memang harus dibangkitkan Iya, kembali harus dibangkitkan. norma-norma dan apa namanya jiwa-jiwa pejuang perawat yang Pejuang lama perawat yang sebenarnya yang gitu. sebenarnya karena dia memang hadir di garda depan untuk membantu pasien dalam Iya. konteks pertolongan pertama begitu ya. Oke Umi, saya coba kembali ke suami nih. Tadi ada yang terlewat di segmen 1, saya sempat membahas kapan sebenarnya bertemu dengan sang suami, karena saya melihat ini adalah dua kutub utara yang berbeda. Sangat jauh. Yang satu yang saya kenal sosok suami lebih dengan cool, teduh dan sebagainya. Nah, sedangkan Umi dengan begitu Kultur yang semangatnya semangat, ya. gitu. Nah, ini kapan pertemuan itu dan menjadi sosok membentuk sosok Umi menjadi Umi yang seperti sekarang gitu. Saya bertemu beliau itu di cinta lokasi di rumah sakit. Oh, Provinsi. gitu. Tapi kami tidak ada sistem pacaran seperti itu. Jadi Oke. beliau pada saat mengungkapin itu memang dia pengen cari istri. Oke. Ya, jadi ya, seperti itulah prosesnya, dan kami bertemu itu di 97. Apa yang menarik waktu itu dari sisi seorang sosok Umi di mata beliau? Berjilbab. Oh, Satu-satunya begitu. gadis yang berjilbab di Zaman rumah segitu sakit. ya? Gadis ya. Oke. Satu-satunya orang yang berjilbab. Ya. Itu yang menarik. Dan figur beliau akhirnya membentuk Dari pribadi. tomboy yang Oke. nggak bisa pakai rok, sayanya Oke. nggak bisa pakai rok, Akhirnya sampai akhirnya harus pakai rok. Itu yang pertama yang memang ngantak, dan saya sangat bersyukur sampai hari ini mungkin tidak bisa diucapkan yang kata-kata rasa syukur saya mendapatkan seorang pendamping yang sangat sabar, memang sesuai dengan kulturnya orang Jawa, dan dia mengajarkan itu apa yang diajarkan oleh bapak saya, ibu Oke. saya, terutama dalam hal silaturahim dan menolong sesama gitu lah. Dan ya seperti itu yang saya dapatkan dari beliau, dan saya sampai hadir hari ini pun tentunya support dari beliau, sampai rela Sangat saya mendukung tinggalkan, sekali ya. Oke. mengurus anak-anak itu
mungkin sebagian orang tabu bila suami yang mengurus, kalau beliau tidak ada masalah karena itu membentuk kedekatan secara emosional juga dengan anak-anak, seperti itu sih. Iya. Saya lihat. Berapa dikaruniai putra dan putri Umi saat ini? Alhamdulillah 4. 4. Iya. Sudah usia berapa rata-rata mereka? Yang kakak yang pertama 99, berarti sudah 23. Oh, sudah dewasa ya. Sudah, Oke. sudah selesai S1-nya. S1 jurusannya? Psikologis klinis. Oh, psikologi. Ya. Ada nggak putra-putri yang dikader untuk meneruskan jejak Umi untuk menjadi seorang perawat begitu? Mungkin ini anak-anak saya itu tidak ada yang tertarik jadi perawat karena melihat penderitaan mamanya. Begitu ya? Jadi lebih cenderung ke Ya, ayah tapi begitu kan ya? saya selalu menerapkan bahwa profesi apapun selama itu bisa menolong orang, silahkan. Bukan penderitaannya, begini, di dunia kesehatan itu sendiri perawat masih terpinggirkan sebenarnya. Oke. Walaupun alhamdulillah bukan berarti bersyukur dengan adanya pandemi. Di pandemi inilah yang membuktikan bahwa perawat itu adalah profesi yang sangat mulia. Ya, kemarin Sebelumnya juga banyak yang terpinggirkan. betul. Orang tidak melihat. Begitu Oke. dia sembuh, dia terima kasih dengan profesi lain. Oke, betul Tapi betul. dengan adanya pandemi ini mereka melihat bahwa yang 24 jam merawat mereka dengan baju hazmat adalah perawat. Mereka yang di garda depan dan Iya, bahkan mereka di garda banyak depan. rekan-rekan perawat kita yang gugur. Ya, Mbak, dan dari semua profesi kami yang paling banyak gugur. Kemudian disitulah masyarakat sudah memahami, Mulai mengerti, aware ya tentang dan keberadaan saya perawat bangga ya. dengan ini setiap ada pertemuan di pusat itu selalu PPD sudah dihadirkan. Oke. Dan kami juga sudah agak tahu bahwa ternyata profesi kami sudah diperhitungkan lah, seperti itu. Dihargai sebagaimana Dihargai, yang ya. sejatinya gitu. Bahwa memang kemarin kalau kita flashback di masa-masa Covid memang luar biasa sekali Iya. bahwa keberadaan perawat itu benar-benar didewakan gitu Iya. karena ya beliaulah yang satu-satunya yang berani Iya, yang berani, mendampingi yang dengan mendampingi kondisi pasien dengan yang memberikan makan pada pasien. iya dengan segala Dengan resikonya resiko gitu. bahwa ada beberapa orang yang justru keluarga takut sama keluarganya sendiri. Takut. Dan saya mengalami seperti itu. Ada teman justru dia takut di pasangannya, saya yang berani gitu Oke. untuk melakukan pemeriksaan ke keluarga itu. Itu yang kami mungkin waktunya lah bahwa Allah menunjukkan bahwa profesi kami itu memang sangat dibutuhkan di masyarakat sebenarnya. Masyarakat sebenarnya mengetahui sebelumnya, tapi terpinggirkan dengan ada tidak terlihatnya betul-betul apa sih Iya. fungsi perawat itu sendiri. Perawat identik dengan Hanya hukum sekunder medisnya, begitu ya. ya kan? Ya, Helper alhamdulillah. sebatas itu saja padahal Sekarang sebenarnya kalau orang sembuh sudah berterima kasih ya, termasuk di profesi kami itu sendiri. iya, Terima luar biasa kasih sekali. pada perawat itu yang kami sangat mensyukuri Mm, bahwa profesi kami sudah ini mm, 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 mm. itu sih. Dan Oke. anak saya yang nomor dari 1 sampai 4 itu memang yang masing-masing beda ini sih. Yang kedua masih kuliah di Jember, Jurusannya apa? kedokteran gigi. Oh, kedokteran. Iya. Ya, berarti tidak jauh dari ilmu kesehatan Ya, lah ilmu begitu ya. kesehatan. Kakak juga kan fisiologis klinis, Oke. tidak jauh dari kesehatan. Jadi semuanya mengabdikan diri di dunia kesehatan. Harapannya ya. Tidak ada yang ikut Bapak nih. Nggak ada. Yang ikut bapaknya nggak ada, nggak mungkin, belum mungkin Iya. kepikiran karena lebih banyak dia ke kesehatan mungkin seperti itu. Ya, apapun itu adalah terbaik buat Iya. mereka karena apa namanya setiap anak biasanya punya cita-cita dan impian sendiri melihat sosok-sosok yang ada di sekitarnya begitu. Ya, Umi, di luaran masih banyak sekali adik-adik junior perawat kita yang mungkin let's say kita sebut aja perawat-perawat yang mengabdikan dirinya di puskesmas yang lunjau di sana, yang masih di pelosok dan sebagainya. Apa yang kira-kira Umi ingin sampaikan kepada mereka atas profesi ini gitu, yang mungkin yang tidak seberuntung rekan-rekan perawat yang mungkin di kota. di kota besar begitu, bahkan mereka harus masuk ke pedalaman dan sebagainya di sebuah puskesmas kecil, layanan kecil yang jauh sekali dari ekspektasi. Apa yang ingin mungkin Umi sampaikan buat mereka? Ya, harapannya buat teman-teman sejawat, profesi perawat itu adalah profesi yang sangat mulia.
dan tidak diukur oleh kacamata manusia, tapi diukur oleh kacamata Allah, bahwa profesi kita adalah mulia. Tetap semangat di perbatasan atau di daerah terpencil, karena jangan pernah mengukur materi itu dari finansial, tapi ukurlah materi itu dari kebahagiaan kita itu. Karena seberapapun banyaknya materi, kalau tidak kita bahagia berarti kita tidak kaya. Itu sih kalau saya. Jadi, dan saya bangga tidak semua orang yang bekerja di perbatasan itu adalah orang yang betah. Pasti mereka selalu minta di perkotaan, tapi saya bangga sama perawat. Jarang perawat yang bertugas di perbatasan itu minta mutasi. Dan mungkin pemerintah harus memperhatikan ya, bahwa ada harapannya dari PPNI itu sendiri, karena Hibgabi itu di bawah PPNI. Harapannya bahwa di setiap desa itu ada satu perawat. Satu desa satu perawat. Dan mungkin kita sudah lakukan sebenarnya waktu saya masih pengurus DPW PPNI Provinsi Kaltara. Kita sudah membicarakan dengan Pak Gubernur. Cuma sampai saat ini kami tunggu bagaimana actionnya, apakah betul-betul perawat satu desa bisa terrealisasi di Kalimantan Utara. Super sekali. Kalau konteksnya dokter mungkin masih terlalu istimewa begitu ya. Misalnya satu desa satu dokter itu masih sangat sulit. Tapi kalau perawat mungkin masih termungkinkan begitu ya. Nah, minimal masyarakat kalau butuh layanan kesehatan adalah yang hadir di garda terdepan untuk memberikan pertolongan. Suatu tujuan yang mulia, Umi. Terima kasih buat teman-teman PPNI dan juga Hibgabi telah memikirkan kesehatan seluruh masyarakat Kalimantan Utara. Ya Umi, kita nggak kerasa sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat berjemput dalam program yang berbeda. Sehat selalu, salam buat teman-teman perawat se-Jawa Timur. Terima kasih, Ekwator. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kita dengan Ibu Haji Hadriana selaku perawat dan juga Ketua dari Hibgabi dan Dewan Pembina daripada PPNI Tarakan. Profesi perawat adalah profesi mulia karena kehadiran perawat tak hanya hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan, namun mampu memberikan spirit dan motivasi bagi para pasiennya. Saat kamu terbiasa menolong orang, maka akan begitu banyak orang bersedia menolong setiap saat. Kita semua orang yang lemah, tapi saat kita saling tolong-menolong, kita bisa saling menguatkan. Selamat Hari Kesehatan Nasional. Saya Rina Chandra mengakhiri perjumpaan kita di Harmoni Wanita pagi ini. Terima kasih telah menyaksikan Ekwator TV. Berdasarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim sebagai bentuk percepatan dalam mewujudkan basis data pada program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Haji Hairul, Masuk Kesehatan, Wali Kota Tarakan, mendukung sepenuhnya terlaksananya kegiatan registrasi sosial ekonomi Kota Tarakan tahun 2022. Registrasi sosial ekonomi ini merupakan langkah pertama pemerintah dalam mewujudkan reformasi sistem perlindungan sosial
yang sangat bermanfaat dalam memberdayakan kehidupan masyarakat, khususnya Kota Tarakan. Saya mengimbau kepada masyarakat untuk menerima kedatangan petugas pendataan dan menyampaikan jawaban yang jujur dan benar, agar tercapai data rujukan untuk integrasi program pembangunan dalam satu data, program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Mari sukseskan Regosek tahun 2022 di Kota Tarakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Amal Beach Waterpark menjadi wahana waterpark paling menarik di Kota Tarakan. Masyarakat Tarakan kini dimanjakan dengan wahana waterpark baru yang berlokasi di Pantai Amal Lama Tarakan. Sembari berenang dan bermain prosotan, kamu juga dapat menyantap berbagai sajian kuliner di area wahana. Tunggu apa lagi? Yuk kita beramai-ramai datang ke Amal Beach Waterpark. Beras Adan Krayan, beras favorit Sultan Brunei. Teksturnya pulen, rasa legit, dan sangat baik untuk kesehatan. Harga terjangkau. Yuk order sekarang.